RD70. Di gemerlapnya kota Los Angeles, kita bertemu dengan Louis Bloom atau biasa dipanggil Lou, seorang laki-laki sebatang kara yang terjebak dalam kehidupan yang suram. Dia adalah seorang pencuri tanpa arah yang akhirnya tertangkap oleh seorang penjaga keamanan ketika mencuri dari lokasi konstruksi. Saat situasinya memburuk, dia melancarkan serangan terhadap penjaga tersebut lalu merampas jam tangannya. Lou tidak puas hanya melakukan tindakan kriminal. Setelah menjual hasil curiannya kepada seorang mandor konstruksi, ia mencoba mencari jalan keluar dengan meminta bantuan kepada si mandor tersebut untuk memperkerjakannya. Sayangnya mandor itu menolaknya dengan sangat tegas. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan mempekerjakan seorang pencuri. Malam itu, di tengah perjalanan pulangnya, nasib Lou berubah secara dramatis. Dia tanpa sengaja menyaksikan sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan. Serentetan kejadian yang tak terduga pun dimulai ketika seorang wartawan lepas muncul untuk mendokumentasikan kejadian tersebut. Dengan cermat, dia merekam dua petugas polisi yang berjuang untuk menyelamatkan seorang wanita dari dalam mobil yang sudah hancur. Lou yang penasaran dengan pekerjaan mereka lantas bertanya kepada Joe Lauder, salah satu wartawan tersebut. Joe pun mengungkapkan bahwa mereka menjual rekaman ini kepada stasiun berita lokal untuk mendapatkan cuan. Tepat saat itu, Lou merasakan panggilan dalam dirinya. Dia terinspirasi oleh kejadian tersebut. Ia memutuskan untuk memulai karir baru sebagai seorang wartawan lepas. Besok paginya, Lou mencuri sepeda untuk menggadaikannya demi mendapatkan kamera video dan scanner radio polisi yang akan membantunya mengikuti segala kejadian di kota ini. Pada awalnya, Lou mengalami kegagalan berkali-kali karena selalu terlambat datang ke lokasi. Namun setelah beberapa kegagalan itu, Lou akhirnya berhasil merekam kejadian mengerikan yang melibatkan dua mobil dalam sebuah kecelakaan yang fatal. Lou yang nekat merangsak masuk ke garis polisi berhasil merekam si korban saat meregang nyawanya di atas tanduk polisi. Hasil rekaman itu dia bawa ke sebuah stasiun TV yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Nina Romina. Tanpa disangka ternyata mereka menyukai rekaman tersebut. Akhirnya rekaman itu terjual dengan harga $250. Nina pun memberitahu Lou bahwa stasiun TV ini sangat tertarik pada rekaman kekerasan di wilayah itu. Mereka menyukai insiden-insiden yang bombastis dan brutal. Lou pun mengerti dengan keinginan Nina. Malam itu dia berjanji akan menyuplai rekaman berita insiden mengerikan yang pasti akan menaikkan rating stasiun TV tersebut. Besoknya, Lou mulai menggaji seorang asisten bernama Rick. Dia adalah seorang tunawisma yang sangat membutuhkan uang. Rick pun ditugaskan untuk menjadi pemandu jalan menuju lokasi kejadian sekaligus sebagai kameramen kedua. Sedangkan Lou akan menyetir sekencang-kencangnya supaya tiba di lokasi kejadian paling pertama sebelum siapapun. Sampai di satu malam, rencana tersebut berhasil. Lou tiba di lokasi kejadian bahkan sebelum polisi datang. Namun di sini, sisi lain Lou mulai muncul. Dia mulai menghalalkan segala cara demi mendapatkan hasil yang terbaik. Dia dengan teganya menyeret jenazah korban kecelakaan itu hanya untuk membuat rekaman insiden semakin dramatis. Hari demi hari pun berlalu, Lou semakin sukses dalam pekerjaannya. Dia membeli peralatan yang lebih canggih dan mobil yang lebih cepat.
Pada suatu malam, Lu yang tahu betul bahwa kini Nina mulai bergantung pada konten-konten berita yang diberikannya, mulai memanfaatkan hal tersebut. Dia memaksa Nina untuk menjalin hubungan dengannya dengan ancaman menghentikan kerjasamanya dengan stasiun berita jika Nina menolak berhubungan intim dengannya. Nina yang pada kenyataannya memang bergantung pada rekaman Lu untuk pekerjaannya, akhirnya setuju meskipun dengan enggan. Good morning, thank you for joining us. Keesokan harinya, Joe yang merasa kini Lu sudah jauh lebih sukses mulai mendekatinya. Dia mengajak Lu untuk bekerja sama, supaya dengan begitu tidak ada yang dirugikan. Mereka bisa saling berbagi kasus. Namun Lu menolak tawaran bisnis dari Joe dengan sangat tegas, karena Lu tahu betul kemana dia akan membawa karirnya. Naasnya malam itu juga sebuah insiden besar terjadi. Pesawat jet pribadi jatuh tepat di daerah pegunungan yang ada di sana. Lu yang sudah berusaha datang secepat mungkin ternyata gagal menangkap kejadian itu karena dia dilarang masuk oleh polisi yang ternyata bekerja sama dengan Joe. Welcome to the future, brah. Jelas saja Nina pun marah besar. Terlebih lagi dia sudah menyerahkan tubuhnya kepada Lu. Dia mendesak Lu untuk mendapatkan rekaman yang lebih menarik dan kasus-kasus yang lebih bombastis daripada sebelumnya. Lu yang merasa dicurangi pun memutuskan untuk balas dendam kepada Joe dengan cara merusak rem pada mobil van milik Joe yang akhirnya mengakibatkan Joe mengalami kecelakaan dan terluka parah di bagian leher. Dan dengan kejamnya, Lu merekam kecelakaan tersebut tanpa merasa bersalah sedikit pun. Setelah semua kejadian itu, Lu kembali mengalami keberuntungan dengan tiba lebih dulu dari polisi di sebuah insiden perampokan di rumah yang mewah. Dia bahkan berhasil merekam para penjahat yang kabur meninggalkan lokasi setelah terdengar beberapa kali suara tembakan. Lu yang ambisius pun masuk ke dalam rumah dan dengan teganya dia merekam semua mayat yang menjadi korban di dalam sana. Para staf di stasiun TV merasa cemas tentang etika rekaman yang baru saja dibawa oleh Lu ini. Tetapi Nina sangat ingin mendapatkan rekaman ini. Dia yakin betul bahwa berita ini akan mengguncang seisi kota dan menaikkan rating segila-gilanya. Lu yang memang cerdas dalam memanfaatkan situasi pun langsung menuntut lebih banyak pengakuan publik dan uang kepada Nina. Dia ingin nama usahanya disebutkan saat berita itu ditayangkan. Nina pun dengan terpaksa menyetujui semua permintaan itu. Dan ternyata benar saja, berita tentang perampokan penuh darah itu menjadi trending topik selama berhari-hari. Seorang detektif polisi mulai menyelidiki Lu terkait dengan perampokan rumah tersebut. Lu memberikan rekaman yang sudah dia edit tentang perampokan itu. Dia menghilangkan beberapa bagian yang menunjukkan para pelakunya melarikan diri. Lu memiliki rencana lain tentang hal tersebut. Pada malam yang sudah direncanakan, Lu dan Rick mengikuti dua orang pria yang mana adalah pelaku penembakan di rumah mewah tempo hari. Rupanya Lu memiliki rencana untuk memanggil polisi ketika dua pelaku itu sudah berada di tempat umum yang ramai. Kemudian Lu akan merekam insiden penangkapan tersebut. Rick yang menyadari bahwa semua ini telah direncanakan oleh Lu sedari awal, menuntut setengah dari uang yang akan diperoleh oleh Lu dari rekamannya kali ini. Dia mengancam untuk memberitahu polisi tentang kegiatan ilegal Lu jika dia menolak membagi hasil secara rata. Ketika dua orang pria bersenjata tersebut berhenti di sebuah restoran, Lu melaporkannya kepada polisi dengan mengatakan bahwa dia mencurigai dua pelaku penembakan di rumah mewah tempo hari sedang makan di sebuah restoran. Polisi pun berdatangan dan tentu saja terjadi baku tembak yang sangat seru untuk ditonton. Salah satu tersangka tewas di dalam sana, sementara satu lainnya melarikan diri dengan mobil SUV. Polisi pun langsung mengejar mereka, sementara Lu dan Rick terus mengikuti kejar-kejaran itu sambil merekam semuanya.
Setelah mobil SUV itu mengalami kecelakaan, Lu mendesak Rick untuk merekam tubuh si penjahat tersebut. Dia mengklaim bahwa si penjahat itu sudah meninggal. Namun ternyata saat Rick mendekat untuk merekamnya, si penjahat masih hidup dan langsung menembak Rick tepat di dadanya. Si penjahat pun mencoba untuk kabur, tetapi akhirnya dia ditembak oleh polisi. Ketika Rick sekarat, Lu merekamnya dan memberitahunya bahwa dia tidak dapat terus bekerja dengan seseorang yang ikut campur dalam aturan bisnis. Secara tidak langsung, Lu telah membunuh Rick. Nina pun terkesan oleh rekaman aksi kejar-kejaran tersebut. Dia memutuskan untuk menayangkannya. Namun ternyata polisi sudah ada di sana untuk menyita rekaman itu. Tetapi Nina yang sudah membelinya dengan harga mahal tetap mempertahankan hak cipta atas rekaman tersebut. Akhirnya, Lu pun diinterogasi oleh si detektif yang mendatangi rumahnya tempo hari. Si detektif itu mencurigai bahwa penangkapan tersebut adalah rekayasa Lu demi membuat sebuah berita. Mereka yakin bahwa Lu telah tahu pelaku penembakan itu sedari awal. That's your story? That's what happened. That's why I'm sitting here with you. Namun Lu dengan mimik wajah yang meyakinkan dan kecerdasannya dalam berbicara mengelak dengan membuat sebuah cerita bahwa merekalah yang mengikutinya. Karena merasa khawatir diikuti terus, Lu pun akhirnya lapor kepada polisi. Dan saat dia mencoba mengingat mobil SUV yang mereka kendarai, dia sadar bahwa mobil itu juga terlihat di lokasi penembakan. I think everything you said is a lie. Si detektif tetap meyakini bahwa semua ucapan Lu adalah bohong, tetapi ia tidak bisa membuktikannya, dan dia juga tidak punya alasan yang kuat untuk menahan Lu. Alhasil, Lu pun dibebaskan. Di akhir cerita, kita diperlihatkan bahwa Lu kini telah memiliki 3 orang pekerja dan 2 mobil van baru untuk terus mengembangkan bisnisnya. Dia ingin menjadi penyalur berita yang jauh lebih besar lagi. Dan film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk mengejar kesuksesan di dunia yang penuh persaingan ini, terkadang kita harus menjadi gila. Gila dalam artian yang sebenarnya, menghilangkan rasa empati, memupuk rasa narsisme, dan mengasah skill manipulatif. Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Saya Mr. Cibet pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.